Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita bisa berkumpul di kelas yang luar biasa. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu, mudah-mudahan berkah. Silakan Adi pimpin doa. Isti'dadan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas doanya yang sudah dipimpin oleh Adi. Mari kita mulai pembacanya. Mari sebelum itu kita absen dulu. Terima kasih. Aida, Hadir. Akbar, Hadir. Ahmad, Hadir. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan kalian? Baik. Mudah-mudahan yang tidak hadir hari ini, yang izin, mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya. Baik. Sebelum dimulai, tolong dicek dulu kebersihan kalian ya. Lihat, kalau ada sampah tolong dipungut, dibuang. Baik, sebelum dimulai ke pembelajaran, supaya kita tidak terlalu serius, dalam artian tidak terlalu stres ya, supaya menyenangkan, Pak Aris akan coba ice breaking dulu ya. Uji cobanya adalah dengan tepuk-tepuk dulu. Oke, tepuk 1. Konsentrasi. 2. Tidak konsentrasi. Kalau Pak Aris bilang tepuk, baru ya. Tepuk 1. Tepuk 2. 3. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Tepuk tangan bagus. Ice breaking itu gunanya supaya kita lebih rileks, jangan terlalu tegang dalam belajar. Oke? Nah, setelah ice breaking ini, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang akan ada hubungannya dengan materi hari ini. Silakan berdiri. Oke. Pemuda. Oke. Sedikit persepsi dari video tadi. Adakah di antara kalian yang akan memberi tanggapan apa yang dimaksud dalam pemuda-pemudi di dalam video tersebut? Saya Fidelia. Fidel, oke. Yang dimaksud dari lagu itu adalah kami putra-putri Indonesia generasi penerus bangsa yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu dan selalu tegar dan kuat untuk membangun Indonesia generasi emas tahun 2045. Luar biasa, tepuk tangan dong. Jadi kalau menurut PBB itu yang disebut pemuda-pemudi itu usianya ya 15 sampai 24 tahun. Tapi kalau menurut Undang-Undang Kepemudaan 16 sampai 30 tahun. Pak Eri sudah 38. Berarti masuk ke pemuda itu enggak? Iya, tapi semangatnya harus pemuda. Kalian usia berapa? 15. Ya, berarti kalian adalah calon generasi emas nanti. Baik, karena ini ada hubungan dengan materi pemuda, kemudian disingsikan untuk masa depan. Maka apakah sumber daya manusia Indonesia sudah berkualitas untuk persiapan 2045, 20 tahun lagi? Siapa yang mau memberikan tanggapan apakah SDM Indonesia sudah berkualitas? Perkenalkan, nama saya Trial Eka Ferlin. Ya. Menurut saya generasi saat ini adalah generasi yang bisa menjadi generasi emas dikarenakan dapat kita lihat di era sekarang pendidikan Indonesia mulai berkembang dibandingkan di era-era terlebih dahulu. Maka dari itu dapat kita simpulkan pula pendidikan Indonesia dapat berkembang jika pemerintah juga ikut berkontribusi secara maksimal. Luar biasa, tepuk tangan. Kalau ditanya SDM kita apakah sudah berkualitas, Pak? Kalau dalam perkembangannya kita akan menuju perlahan tapi pasti. Oleh karena itu, bagaimana kita membuktikan bahwa SDM Indonesia berkualitas atau tidak?
inilah materi yang kita bahas. Ada 3 hal, yaitu kita lihat dari 1 kesehatannya, kedua dari pendidikannya, ketiga adalah dari aspek ekonominya. Maka kita bisa menentukan Indonesia ini apakah sudah berkualitas SDM-nya atau belum, menyongsong 2045. Baik, kita lihat tujuannya. Sebelum kepada tujuan, nanti ketika dalam pembelajaran, Pak Iris akan menerapkan model pembelajaran yaitu problem based learning, yaitu kalian harus bisa memecahkan masalah. Ya, masalahnya, Pak, Indonesia kok belum siap ya, Pak? Pak, Indonesia SDM-nya kok masih rendah, Pak? Bagaimana cara memecahkan masalah itu? Kalian diskusi kelompok, boleh lihat dari internet, boleh dari buku paket, apapun boleh. Silakan nanti. Ya, kata kuncinya adalah memecahkan masalah. Adapun tujuannya, nah, harapan Pak Iris ketika pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Kata kuncinya adalah kalian harus bisa mendeskripsikan. Mendeskripsikan itu apa, Pak? Menggambarkan bagaimana kondisi sumber daya manusia Indonesia ini. Nah, dari deskripsi itu yang paling khususnya adalah indikator tujuan pembelajaran. 1, kalian harus bisa menjawab apa sih 3 utama ini yang menjadi indikator. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa mengidentifikasi. Identifikasi itu masalahnya apa saja ya, Pak? Dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Terakhir, kalau sudah tahu masalahnya apa, maka kalian cari jawabannya dari berbagai sumber dengan diskusi, cara pemecahan masalahnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Inilah tujuan dan indikator dalam pembelajaran hari ini. Bisa dimengerti? Alhamdulillah. Baik, berikutnya. Setelah tujuan ini, maka ada sistem penilaian. Nah, adapun penilaian dari Pak Iris di sini adalah pertama asesmen kognitif. Nah, yang awal kita tanya jawab dulu, ya. Kemudian prosesnya nanti LKPD. Ya, LKPD itu lembar kerja peserta didik. Kalian boleh memilih sesuai dengan minat bakat. Pak, saya mau bidang pendidikan, saya mau bidang kesehatan, saya mau bidang ekonomi. Itu namanya berdiferensiasi konten atau materi sesuai minat bakat. Kemudian di akhir kita akan ada post test, yaitu dengan quizzes. Nah, ada 5 soal, nanti kalian boleh mengecek. Kemudian sikapnya adalah nanti Pak Iris ngecek kalian memperhatikan temannya atau tidak ketika diskusi bagaimana. Kemudian penilaian antar teman. Nah, itu nanti ada seperti checklist. Kemudian ada keterampilan, yaitu kelompok presentasi di depan. Kemudian tugas produknya nanti dibuat bisa infografis, bisa poster. Jadi 1 orang fokus ke sana, sisanya pecahkan permasalahan di LKPD itu. Terakhir, nah ini tadi LKPD ini ada 3 pilihan: pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Oke, paham? Baik, berikutnya adalah kita akan buat kelompok. Nah, kelompoknya masih tetap yang sama. Silakan kalian duduk berkelompok. Nanti Pak Iris akan bagikan share LKPD-nya di grup IPS. Silakan berdiri untuk duduk berkelompok. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pak Iris beri waktu maksimal 20 menit. Boleh lihat dari internet, dari buku paket, ataupun hasil diskusinya. Silakan kerjakan. Pak Iris akan keliling untuk mengecek tugas kalian. Silakan. 1 orang tugaskan membuat Canva atau infografis, ya. Oke, waktu dimulai. Pak Iris sambil berjalan akan mengecek juga penilaian tugas kelompoknya. Apakah ada diskusinya atau bagaimana?
Ya, bisa lihat dari YouTube, bisa dari buku paket, ya. Hasil diskusi kalian boleh. Baik, alhamdulillah sudah selesai. Kita akan bahas presentasi. Ketika presentasi, mohon diperhatikan dengan seksama ya. Hanya satu pertanyaan. Ya, karena ini temanya 3 dan kelompoknya ada 6. Berarti yang maju presentasi kita switch. Yang menang, yang menentukan apakah presentasi, apakah yang kalah yang presentasi. Harus siap. Oke, paham ya? Paham, baik. Silakan kita mulai dari kelompok 1 dan 2 ini sama ya? Baik, silakan ketuanya dengan ketuanya switch. Coba berdiri. Siapa yang menang yang menentukan ya? Satu kali. Menang. Mau presentasi apa mau diserahkan? Diserahkan saja. Diserahkan saja. Wah, harus siap ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 itu akan menjelaskan tentang bidang pendidikan. Yang pertama, indikator pembangunan manusia yang berkualitas disertai contohnya. Di bidang pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah masyarakat meningkat. Semakin banyak anak yang bisa mengenyam pendidikan hingga SMA atau kuliah. Dipegang mic-nya. Perkenalkan, nama saya Raka Hadat Atma Wigyarta dari kelompok 3. Oke, Raka, mau bertanya apa? Bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil, agar Indonesia dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai Indonesia Emas 2045? Oke, luar biasa pertanyaan. Bagaimana cara meningkatkan di daerah terpencil di Indonesia? Ada yang bisa jawab mungkin di sini atau temennya? Rizky. Oke, silakan. Bagaimana? Silakan Rizky. Cara meningkatkan pendidikan Indonesia, terutama di daerah pelosok, yaitu pemerataan akses pendidikan seperti ini dibangunnya sekolah-sekolah di daerah terpencil seperti di Papua, Maluku, dan sekitarnya. Yaitu yang kedua itu meningkatkan kualitas guru di Indonesia, seperti melakukan pelatihan pekerjaan, terus Menambah kualitas hidup. kenaikan gaji. Nah, yang ketiga itu beasiswa dan bantuan pendidikan. Ya. Bagaimana, Raka? Cukup? Luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok. Luar biasa. Terima kasih. Silakan ditutup. Baik, sekian presentasi mengenai pendidikan di Indonesia dari kami kelompok 2. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Terima kasih. Baik, berikutnya kelompok berapa yang tadi yang maju? Silakan, maju. Boleh sebagian di situ untuk mencatat apa pertanyaannya, nanti ditambahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang ekonomi. SDM Indonesia. SDM Indonesia bidang ekonomi. Oke, baik, pertanyaannya mau. Pertanyaan yang pertama itu, apa sih 3 indikator pembangunan manusia yang berkualitas disertai dengan contohnya? Yang pertama yaitu pendapatan per kapita atau income per kapita. Pengertiannya yaitu rata-rata pendapatan masyarakat yang mencerminkan kemampuan ekonomi individu. Contohnya yaitu pendapatan per kapita Indonesia naik dari 50 juta per tahun menjadi 70 juta per tahun, menandakan kesejahteraan meningkat. Yang kedua yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja atau labor force participation rate. Pengertiannya yaitu presentase penduduk usia kerja yang aktif bekerja atau mencari kerja. Contohnya, semakin banyak lulusan perguruan tinggi yang bekerja di sektor formal atau industri teknologi. Yang ketiga yaitu tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Pengertiannya yaitu mengukur jumlah masyarakat miskin dan pemerataan distribusi pendapatan.
Contohnya seperti angka kemiskinan turun dari 10% menjadi 6% berkat program bantuan sosial dan pemerataan ekonomi. Nah, yang kedua itu apa aja sih permasalahan sumber daya manusia Indonesia dalam bidang ekonomi? Nah, yang pertama yaitu rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Nah, di sini tuh banyak tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri modern atau mismatch skill. Yang kedua yaitu tingginya tingkat pengangguran, terutama pengangguran terdidik. Contohnya lulusan SMA atau perguruan tinggi sulit terserap karena terbatasnya lapangan kerja. Yang ketiga yaitu ketimpangan akses pendidikan antar wilayah. Perbedaan mencolok antara kota dan desa menyebabkan kesempatan pendidikan tidak merata. Oke, silakan temannya. Tepuk tangan buat kelompok ini. Persilakan bagi yang mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Siapa? Oh gitu. Ya, Ya. Rara, silakan. Nama kelompok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setia dari Arianto dari kelompok 6. Ini saya kader kelompok 4. Silakan pertanyaannya. Bagaimana cara mengatasi pengangguran di Indonesia agar mendapatkan lapangan pekerjaan? Bagaimana cara mengatasi pengangguran di Indonesia agar dapat penghasilan? Oke, tutup. Baik, saya tutup ya. Nah, cara mengatasi permasalahan pengangguran yang semakin meningkat di Indonesia itu dengan dilakukannya peningkatan keterampilan melalui pelatihan, Ya, mendorong usaha kecil atau UMKM, betul. dan membuka peluang ekonomi digital seperti berbelanja online dan atau freelance. Oke, bagus, luar biasa, tepuk tangan. Oke, cukup, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi, silakan. Terakhir kelompok 5, silakan maju. Oke, silakan dimulai pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan apa dari sumber daya manusia bidang kesehatan. Baik, yang keras suaranya ya. Ya. Di Zoom silakan pertanyaannya. Apa saja permasalahan sumber daya manusia Indonesia dalam bidang kesehatan? Minimal 3 permasalahan. Nah, yang pertama adalah kekurangan jumlah tenaga kesehatan. Yang kedua, distribusi yang tidak merata, khususnya di daerah terpencil. Yang ketiga, kualitas dan kompetensi yang perlu ditingkatkan. Yang nomor 3, bagaimana cara mengatasi permasalahan sumber daya manusia Indonesia bidang kesehatan agar menjadi berkualitas? Yang pertama, meningkatkan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pemerataan dan distribusi tenaga kesehatan, menyediakan insentif dan fasilitas pendukung yang memadai, serta mendorong pengembangan karir dan peningkatan kesejahteraan para tenaga kesehatan. Baik, nanti ini Ini poster kita. Salah satu kasus di Indonesia tuh ini stunting, banyak ya, Rek. Terus udah semuanya. apa itu stunting? Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi di mana anak memiliki postur tubuh yang lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi anak secara fisik saja, namun juga secara intelijensia. Mencegah stuntingnya bagaimana? Mencegah stunting pertama penyebab dulu ya, Pak ya. Oke, penyebabnya apa? Pertama itu ini kurang gizi, Kurang gizi, sanitasinya tidak sehat. ya sanitasi dan mudah terserang penyakit, kemampuan kognitif lemah. Tips cegah stunting yaitu tentunya ini memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga 6 bulan. Kedua, menyediakan akses air bersih dan fasilitas sanitasi. Yang ketiga itu tentunya memenuhi gizi bagi ibu hamil, juga pemantauan pertumbuhan anak di posyandu. Sudah? Cukup? Ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang bertanya? Oke, silakan.
Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suciadi Hartanto dari perwakilan kelompok 1. Saya di sini ingin bertanya kepada kelompok 5 bidang kesehatan, yakni bagaimana cara mengatasi gizi buruk yang masih terdapat di Indonesia seperti di daerah pelosok atau pedesaan, seperti stunting sudah disampaikan tadi. Itu bagaimana cara mengatasinya agar sumber daya manusia bidang kesehatan di Indonesia ini lebih berkualitas ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana itu caranya ya? Oke, tentunya kalau hal-hal seperti itu yang paling utama tuh ini ya, kontribusi pemerintah desanya ya. Jadi seberapa bijak pemerintah desanya ini mengalokasikan dana ke bidang pendidikan, kesehatan, sorry. Ini dalam bidang kesehatan. Lalu orang tua juga harus ikut serta lah, seperti pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan dengan MPASI bergizi. Tentunya ini menjadi tanggung jawab setiap orang tua ya, Rek ya. Terus pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala di posyandu. Ini sudah menjadi program ya, Rek, di berbagai daerah dari zamannya Pak Soeharto. Lalu penambahan tenaga gizi dan fasilitas puskesmas. Tentunya ini penting ya, Rek ya. Kalau misalnya tenaga pekerjanya tuh bidang ini tuh tidak memiliki kemampuan yang cukup memadai, maka ya gitu deh. Ya, kalian ketahui sendiri. Jadi tidak bisa merata ya. Tidak bisa merata. Baik, cukup? Oke. Tepuk tangan buat teman kelompoknya. Silakan ditutup. Oke, sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan kata dan kata-kata yang tidak ramah tadi ya. Maafkan ya, Rek ya. Dan ini masalah wordnya yang tidak ada spasinya, mohon maaf sekali. Nanti diperbaiki. Oke, silakan. Ya, kesalahan itu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Luar biasa kalian mengerjakan tugas LKPD dan buat kanvanya kalian sudah terampil. Baik, untuk menguji kemampuan kalian ya. Nanti kita akan pakai kuisi. Baik, sebelum dimulai kuisinya, Pak Iris mempersilahkan ya, kita sudah masuk kepada tahap refleksi, yaitu pendapat atau pesan-kesan kalian di dalam pembelajaran hari ini. Ada yang mau berpendapat bagaimana SDM Indonesia dalam 3 bidang tadi? Apakah sudah siap 2045? Apa kekurangannya, apa kelebihannya proses pembelajaran hari ini? Ada yang berpendapat dan refleksi? Kelompok 1 lagi, luar biasa. Silakan. Siapa? Silakan. Jadi dari materi yang disampaikan tentang pendidikan, saya jadi menyadari bahwa pendidikan itu adalah kunci utama bagi meningkatkan kualitas bangsa. Terus masih banyak faktor yang masih harus diperbaiki. Iya, harus diperbaiki, seperti rendahnya kualitas guru, terus keterbatasan fasilitas, habis itu menurut kamu Indonesia bisa terus meningkat kualitasnya? Insya Allah bisa. Harus optimis. Oke, terima kasih tepuk tangan refleksinya. Alhamdulillah, pembelajaran refleksi sudah selesai. Maka tindak lanjut berikutnya adalah kita post test. Silakan, kita akan ngecek seberapa jauh pemahaman kalian tentang sumber daya manusia Indonesia di aplikasi Quizy. Silakan. Pak Iris juga menyiapkan.
Ayo hati-hati ngerjakannya. Ayo. Yang belum connect boleh diskusi. Yang penting kalian tahu soal jawabannya ya. Waduh, sudah 75%. Wah, Zio, siapa Zio ini? Pemenangnya berikan tepuk tangan. Zio, Raka, dan Uhuy. Nanti dapat jajan ya. Dapat jajan nanti. Dah, akurasinya 81%. Alhamdulillah, berarti ini sudah di atas KKM ya. Baik, kesimpulannya, untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia itu berkualitas atau tidak ada 3. 1 apa? Pendidikan. 2, kesehatan. 3, iya, jadi kalian itu sangat penting tiga-tiganya. Pak, boleh nggak pilih salah satu malah yang paling penting? Sulit, ini tiga-tiganya berkaitan. Coba kalau kalian kaya, pendidikannya tinggi, sakit-sakitan, ya susah produktivitasnya ya. Pendidikannya bagus, ya, cum laude, tapi sulit cari pekerjaan. Bagaimana memenuhi kebutuhan hidup? Nah, ini jadi 3 hal ini sangat penting, oke? Berikutnya, nah ini berarti kita ini, tapi alhamdulillah walaupun lulusannya peningkatan ya, yang tadinya SD sekarang banyak ke SMA. Mudah-mudahan 20 tahun lagi banyak S1, amin. Berikutnya, dalam bidang kesehatan, tolong ini kalian jaga pola hidup sehat kalian supaya tidak terjangkit 10 penyakit yang berbahaya. Kemudian SDM Indonesia ini ya, tolong jangan ingin cepat kaya, tiba-tiba judi online. Tidak ada istilahnya kita tuh kaya. Masih tahu nyanyinya lagu Roma Irama gimana? Judi menjanjikan kemenangan. Bohong apa enggak? Bohong. Nanti kita nyanyi sendiri ya. Terus, nah ini penutupnya, tolong silakan baca Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Bacakan. Allah akan meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kamu harus yakin kamu ya. Kemudian sesungguhnya hadis Tabrani mencintai ya pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Mari kita tutup dengan lagu wajib nasional. Silakan berdiri. Bagimu negeri. Terima kasih, luar biasa, tepuk tangan. Silakan duduk. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa. Silakan dipimpin. Kalian nanti baca materi lembaga sosial ya. Kita berdoa, kita akhiri dulu. Pembelajaran agama ini, mari kita berdoa agar ilmu yang didapat lebih bermanfaat. Amin. Bismillah dan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas doa bersamanya dari Pak Eris. Ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.